5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH.MH. Pandemi di Jawa dan di Bali mulai sedikit menurun. Sari Berita, Jaksa Pinangki resmi dipecat tidak terhormat. Presiden Joko Widodo sebut kasus COVID-19 di Jawa Bali mulai menurun. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 6 Agustus 2021 bersama saya Siti Ana. Dan saya Zaini. Mengawali Warta Berita malam ini kami hadirkan kilas berita. Pemberian stimulus listrik kepada masyarakat dan pelaku usaha diperpanjang sampai Desember 2021. Stimulus tersebut berupa diskon listrik serta pembebasan biaya beban atau abodemen dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum. 6 orang tewas dalam kecelakaan pesawat wisata di wilayah Alaska bagian tenggara Amerika Serikat. Dilansir dari AFP, pengelola pesawat itu menyebut pesawat membawa 5 penumpang dan seorang pilot. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menunda keberangkatan ke Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan Shin Tae-yong harus menjalani karantina mandiri selama 2 pekan di Korea. Shin Tae-yong dikabarkan kontak erat dengan temannya yang terpapar COVID-19. Kejaksaan Agung telah resmi memecat Pinangki Sirna Malasari sebagai PNS maupun jaksa. Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak menerangkan ada beberapa pertimbangan pemecatan Pinangki, diantaranya adalah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah tentang manajemen PNS. Di dalam PP disebutkan PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada hari ini, Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, telah dikeluarkan keputusan tindak pidana. Juga menegaskan Pinangki tidak lagi menerima gaji sejak September 2020. Kejagung memastikan Pinangki tidak mendapatkan fasilitas. Sementara itu pendengar, tersangka kasus dugaan pornografi Dinar Kendi tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Berikut Denny Muhtarudin melaporkan. Denny. Ya, baik Ana, saat ini saya sedang berada di kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ajis Andriansah bilang pusat atau laman Peduli Lindungi menegaskan pengelola tempat umum baik mal hingga fasilitas kesehatan akan dikenakan sanksi jika tidak mensyaratkan bukti vaksin kepada warga atau tamu yang berkunjung. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, sertifikat vaksin menjadi bukti bahwa warga sudah divaksin. Bukti sertifikat vaksin yang dapat diunduh melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki atau laman pedulilindungi.id. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI. Presiden Joko Widodo mengklaim situasi pandemi COVID-19 di Jawa dan Bali mulai terkendali. Meski demikian, Kepala Negara tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan berjaga-jaga. Berikut Rini Hairani melaporkan selengkapnya. Jakarta, kita waktu kesiapan rumah sakit 6 minggu jadi di sejumlah daerah. Oleh karena itu penanganan daerah ya, karena memang virus menurun dalam 2 pekan. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bantuan subsidi upah untuk pekerja tidak merata. Adapun anggota lainnya Neti Prasetyani mengingatkan potensi konflik horizontal karena tidak semua pekerja mendapatkan subsidi upah. Berikut laporan Rizky Supermana. Karena ini anggarannya besar, 37,8 triliun, besar sekali. Menanggapi 500.000 rupiah juga bekerja. Kemenaker mulai transaksi berjalan tahun ini diperkirakan lebih rendah. Artinya transaksi yang lebih dari 2 bulan import. Kalau bulan itu lebih 0,6 sampai minus 1,4% dari PDB itu rendah. Insya Allah.
Bank Indonesia bersama pemerintah kemudian Komite Stabilitas Sistem Keuangan berkomitmen untuk menjaga pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo sudah meresmikan Rumah Sakit Modular Pertamina di Jakarta. Rumah sakit ini untuk penanganan COVID-19 dan langsung beroperasi sejak sore tadi. Kami akan pantau bagaimana situasi di rumah sakit tersebut pasca diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Rian Suryadi. Rian. Ya, baik, jadi dengan pendengar Pro 3 RRI bahwa memang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo gedung untuk dijadikan maupun rumah sakit lain. Sementara itu, pendengar, pembangunan Rumah Sakit Modular Pertamina di Tanjung Duren, Jakarta Barat diselesaikan dalam tempo waktu 30 hari. Rumah sakit ini memiliki fasilitas yang lengkap, diantaranya adalah fasilitas khusus bagi ibu hamil dan anak yang tengah menderita COVID-19, kemudian fasilitas cuci darah, ruang rekreasi, dan halaman untuk berjemur sehingga imunitas pasien meningkat. Kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus bersama Fitra Maria. Laporan khusus. Penanganan COVID Kita bisa memberikan dan juga Semoga dengan adanya rumah Berita olahraga, pendengar, keberhasilan petinju Kuba meraih medali emas kelas berat dan ambisi cabang olahraga angkat besi Indonesia menatap Olimpiade Paris 2024 mewarnai highlight Olimpiade Tokyo 2020 malam ini. Highlight 2020 disampaikan Rian Apridani. Agustus 2020. Tuan rumah Jepang. Sementara Australia di posisi kelima dengan 17 emas, 6 perak, dan 20 perunggu. Demikian highlights Olimpiade 2020 bersama tim liputan Radio Republik Indonesia. Selamat malam, salam olahraga. Demikian update dari arena Olimpiade Tokyo 2020. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Terus bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya. Saya Zaini. Dan saya Siti Ana.